wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai membandingkan pecahan. Ayo, masih ingat nggak kemarin pecahan itu apa? Sekarang kita ulas sedikit ya materi yang kemarin. Bu, pecahan itu apa sih, Bu? Nah, apa itu pecahan? Di sini ibu punya satu loyang pizza yang utuh. Artinya kita memiliki berapa pizza? Iya, kita mempunyai satu loyang pizza yang utuh. Nah, dari satu loyang pizza yang utuh ini, ibu membaginya menjadi beberapa bagian yang sama besar. Coba kita hitung. Kita punya berapa pizza di sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibu membaginya menjadi 6 bagian yang sama besar. Artinya, dari satu loyang pizza, ibu membagi menjadi 6 potong pizza yang sama besar. Nah, coba kita lihat di sini ya. Setiap dari bagian yang terbagi itu dinamakan pecahan. Maka, satu loyang pizza yang ibu bagi menjadi 6 pizza ini sudah termasuk ke dalam bentuk pecahan. Nah, coba kita ingat lagi nih. Masih ingat gak? Di pecahan itu kita punya pembilang dan juga penyebut. Nah, di sini ibu punya angka 1/2. Dari angka 1/2 ini, mana yang dinamakan pembilang dan penyebut? Iya, benar. Angka 1 dinamakan sebagai pembilang dan angka 2 dinamakan sebagai penyebut. Ibu, pembilang dan penyebut itu apa sih, Bu? Nah, oke, kita bahas lagi ya. Apa itu pembilang dan penyebut? Pembilang adalah bilangan yang terbagi. Nah, di sini ibu punya 6 potong pizza. Coba kita hitung lagi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 potong pizza. Lalu ibu membaginya kepada Doni sebanyak 1 potong pizza. Nah, 1 potong pizza ini kita dapat tuliskan sebagai pembilang. Nah, kalau pembilang kita taruh di atas ya. Lalu Bu, penyebut itu apa? Nah, penyebut adalah bilangan pembaginya. Nah, coba ada berapa potong pizza di sini yang terbagi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 potong pizza ini merupakan bilangan pembagi. Nah, kita dapat menuliskannya di bawah sini ya. Ya, betul seperti ini ya. Angka 1 sebagai pembilang ditulis di atas dan angka 6 sebagai penyebut ditulis di bawah angka 1. Jadi kita dapat membacanya sebagai 1/6. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai membandingkan pecahan. Nah, sebagai contoh di sini ibu punya 1 kue coklat. Nah, 1 kue coklat ini ibu potong menjadi 2 bagian yang sama besar. Artinya setiap orang memiliki 1/2 bagian dari kue coklat. Nah, selanjutnya ibu mempunyai 1 kue vanila. Kalau ini kue coklat, sekarang kita beralih ke kue vanila. Nah, kue vanila ini ibu potong menjadi 3 bagian sama besar. Artinya setiap orang memiliki 1/3 bagian dari kue vanila. Nah, Bu, membandingkan pecahan itu apa, Bu? Membandingkan pecahan berarti melihat 2 pecahan dan menentukan mana yang lebih besar. Coba menurut kalian, dari 1/2 kue coklat dan 1/3 kue vanila, mana yang lebih besar bagiannya? Coba, mana yang lebih besar, kue coklat atau kue vanila? Iya, benar. Kue coklat memiliki pecahan yang lebih besar dibandingkan dengan kue vanila. Mengapa demikian, Bu? Nah, coba kita lihat dulu di sini perbandingannya ya.
Kue coklat memiliki bagian yang lebih besar ya daripada kue vanila. Kue coklat dipotong hanya sebanyak 2 bagian saja, sedangkan kue vanila dipotong menjadi 3 bagian. Otomatis, kue coklat memiliki bagian yang lebih besar dibandingkan kue vanila. Dapat kita simpulkan bahwa kue coklat lebih besar dibandingkan kue vanila, dan dapat kita beri simbol lebih besar sebagai berikut. Nah, Ibu, ini simbol apa, Bu? Kok kayak gini? Nah, oke, kita bahas selanjutnya ya. Selanjutnya kita akan membahas lambang lebih besar dan lambang lebih kecil. Perlu kalian ingat baik-baik ya. Di sini lambang lebih besar ditandai dengan simbol. Nah, kayak gini ya simbolnya ya. Tuh, 1, 2, kayak gini. Nah, untuk mengingatnya lebih mudah lagi, simbol seperti ini kita bisa melambangkannya sebagai huruf B. Coba kita lihat di sini. Nah, lihat ya, kalau misalnya lebih besar, kita bisa membuatnya seperti huruf B atau kita tambahkan menjadi besar. Nah, kalau lambang lebih kecil kayak gimana, Bu? Nah, lambang lebih kecil ditandai dengan simbol. Nah, berbeda ya. Kalau misalnya lebih besar kayak gini, lebih kecil kayak gini nih. Lihat tuh. Kalau misalnya kita lebih mudah mengingatnya lagi, kita bisa mendefinisikannya sebagai huruf K. Nah, kalau misalnya lambang lebih besar kayak huruf B, kalau lambang lebih kecil seperti huruf K atau kecil. Dapat terlihat ya perbedaannya ya. Ini lambang lebih besar dan ini lambang lebih kecil. Selanjutnya Ibu punya contoh soal di sini. Di sini Ibu punya 1 buah melon. Kita anggap ini melon ya. 1 melon ini Ibu potong menjadi 8 bagian sama besar. Coba kita hitung lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 potong melon. Lalu Ibu memberikan kepada Lani 1 bagian. Artinya Lani mempunyai 1/8 buah melon. Selanjutnya Ibu punya melon lagi nih. Nah, melon yang satunya lagi Ibu potong menjadi 6 bagian sama besar. Lihat, ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ada 6 bagian melon ya di sini. Lalu Ibu membagi 1 bagian kepada Beni. Nah, Beni memiliki 1/6 bagian buah melon. Kalau Lani punya 1/8 buah melon. Coba kita lihat di sini. Siapa yang potongan melonnya lebih kecil? Beni atau Lani? Coba, siapa yang bagian melonnya lebih besar? Punya Beni atau punya Lani? Iya, benar. Beni memiliki bagian melon yang lebih besar dibandingkan dengan bagian melon milik Lani. Maka dapat kita beri simbol lebih besar pada Beni dan lebih kecil pada Lani. Nah, coba kita lihat penjelasannya. Bagian melon yang dipegang Beni lebih besar daripada bagian melon yang dipegang oleh Lani. Ternyata betul ya, 1/6 bagian melon milik Beni lebih besar daripada 1/8 bagian melon milik Lani. Jadi bagian melon milik Lani adalah 1/8, sedangkan bagian melon milik Beni 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni. Jadi sudah terlihat ya, 1/6 lebih besar dibandingkan 1/8. Nah, cukup sampai di sini penjelasan dari Ibu. Semoga kalian mengerti dan paham apa yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.